Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang diwakili Kapolda Jawa Tengah, pimpinan Pusat Majelis Tafsir Al-Quran, dan Ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat tiba di tempat acara. Republik Indonesia. Beribu pulang berputaran rakyat, namun satu citanya, Bhinneka Tunggal Ika, Ika kita bersama, kita bina selama persatuan bangsa, persatuan jiwa, Indonesia bahagia. Hadap diri, hadap, hadap. Empat langkah ke kanan, empat langkah ke kiri. Dan empat langkah ke kanan, empat langkah ke kiri. Dan teruskan. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita saksikan penampilan bela diri Satuan Tugas Majelis Tafsir Al-Quran. Barisan diistirahatkan. Istirahat di Penampilan kungfu Toya Garuda Putih dan Kobudo Kata Ugu Sunokon.
tamu undangan yang kami muliakan, Bapak Ibu Saudara yang kami hormati, inilah penampilan Sulumsi Kungfu Garuda Putih di bawah asuhan Bapak Supianto, Sarjana Agama. Yang sudah menampilkan Toya Garuda Putih. Yang mana melengkapi kajian di Majelis Tafsir Al-Quran dengan seni bela diri. Kita sambut Kobudo Kata Ugu Sunokon dari Satuan Tugas Majelis Tafsir Al-Quran. Di bawah asuhan Dr. Engineering Wahyul Amin Syafi'i, Sarjana Teknik Magister Teknik. Berbagai keragaman ilmu bela diri yang melengkapi kajian di Majelis Tafsir Al-Quran. Inilah para Satgas MTA yang siap diterjunkan dalam bela negara Republik Indonesia dan tetap menjaga keutuhan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penampilan bela diri Satuan Tugas Majelis Tafsir Al-Quran selesai, barisan disiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang diwakili Kapolda Jawa Tengah, yang kami hormati pimpinan pusat Majelis Tafsir Al-Quran Al-Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino, yang kami hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat Bapak Kiai Haji Dr. Andes Amidan, undangan dan hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini Ahad tanggal 9 Februari 2014
kita bisa hadir pada pengajian umum dan apel siaga Satuan Tugas Majelis Tafsir Al-Quran dalam rangka menyukseskan pemilihan umum tahun 2014. Kami sampaikan rangkaian acara hari ini. Pembukaan dilanjutkan dengan ucapan selamat datang dari pimpinan pusat Majelis Tafsir Al-Quran, sambutan Gubernur Jawa Tengah. Dilanjutkan pembacaan pernyataan sikap Satuan Tugas Majelis Tafsir Al-Quran. Acara selanjutnya sambutan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan kemudian dilanjutkan pesan dan nasihat dari Ketua Pusat Majelis Ulama Indonesia Pusat. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita awali acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sambutan-sambutan, barisan diistirahatkan. Istirahat di Ucapan selamat datang Ketua Umum Majelis Tafsir Al-Quran yang kami hormati Al-Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. wa Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kepala Kepolisian Republik Indonesia ataupun yang mewakili, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kapolda Jawa Tengah. Yang kami hormati Bapak Ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat di Jakarta, yang dalam hal ini dihadiri oleh Bapak Dr. Andes Kiai Haji Amidan. Yang kami hormati Bapak Gubernur Jawa Tengah ataupun yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Bupati se-Solo Raya. Yang kami hormati ataupun yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Kapolres seluruh Indonesia ataupun yang mewakili, yang di mana di sana ada Majelis Tafsir Al-Quran. Yang kami hormati Bapak dari KPU Pusat ataupun yang mewakili, dari KPU Jawa Tengah maupun yang mewakili, dari KPU Surakarta, dan yang kami hormati Bapak Wali Kota Surakarta maupun yang mewakili. Juga tidak kami lupakan Bapak Jenderal Anton Tabah, yang sudah sekian kali beliau memberi tausiah di Majelis Tafsir Al-Quran. Yang kami hormati Bapak Kementerian Agama, baik dari pusat maupun seluruh daerah di mana Majelis Tafsir Al-Quran ada, yang bisa hadir pada kesempatan ini. Yang kami hormati Bapak Panglima Polda 4 Diponegoro maupun yang mewakili, dan bapak-bapak Panglima di mana MTA ada yang bisa hadir pada kesempatan ini. Juga Bapak Bupati Kepala Daerah di mana MTA ada yang bisa hadir pada kesempatan ini. Juga Bapak-bapak Majelis Ulama Indonesia dan Kementerian Agama di seluruh Indonesia yang ada MTA, Majelis Tafsir Al-Quran di sana. Semuanya yang kami hormati. Juga para kaum muslimin muslimat, para kiai, para ustadz pondok pesantren se-Solo Raya yang bisa hadir pada kesempatan ini. Dan kaum muslim muslimat yang kami hormati, yang tidak mungkin saya bisa menyebut satu persatu, yang semuanya kami hormati. Juga seluruh satuan tugas Majelis Tafsir Al-Quran yang pada siang hari ini mengadakan apel Satgas dalam rangka mensukseskan jalannya pemilihan umum tahun 2014 yang akan datang, yang kami cintai, yang kami banggakan, dan seluruh hadirin hadirat semuanya. Pertama kali kami memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari ini, dengan rahmatnya kita bisa berkumpul bersama-sama dengan pengajian umum yang biasanya diselenggarakan di Gedung Pusat Majelis Tafsir Al-Quran Jalan Ronggo Warsito nomor 111A, yang sekarang dipindahkan di tempat ini bersama-sama untuk mengikuti kegiatan apel Satuan Tugas Majelis Tafsir Al-Quran beserta kaum muslimin muslimat yang bisa hadir pada kesempatan ini. Sebelum saya sampaikan tujuan apel Satgas ini, pertama kali sedikit saya sampaikan kepada hadirin semuanya tentang Majelis Tafsir Al-Quran dan tentang Satgasnya.
Majelis Tahfidz Al-Quran didirikan tanggal 19 September tahun 1972 sampai hari ini berarti genap usia 42 tahun. Kantor pusatnya di Jalan Serayu nomor 12 Pasar Kliwon, Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta. Sejak tanggal 8 Maret tahun 2009, setelah gedung MTA Pusat yang baru di Jalan Ronggowarsito 111A diresmikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Dr. Susilo Bambang Yudhoyono yang biasa disebut Bapak SBY. Kantor pusat dari Jalan Serayu aktivitasnya dipindahkan ke gedung yang baru Jalan Ronggowarsito 111A, Surakarta. MTA merupakan lembaga dakwah berbadan hukum yayasan. Aktivitas sehari-harinya mempelajari Islam dari sumbernya yang diwariskan oleh Rasulullah SAW, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, serta mengamalkan hasil kajinya dari tingkat pribadi, keluarga, maupun di tengah-tengah masyarakat. MTA bukan partai politik dan tidak akan menjadi partai politik. Namun MTA tidak akan absen di dalam menyalurkan hak pilihnya di dalam setiap pesta demokrasi. Yang dipilih oleh seluruh warga MTA bukan memilih partai, tetapi yang dipilih adalah figurnya yang diyakini dapat memegang amanat, tidak hanya amanat nasional, tetapi memegang amanat di dunia sampai di akhirat. Bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mempunyai mental yang baik, jujur, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, MTA tidak ikut berkampanye dalam pesta demokrasi mendukung salah satu partai yang ikut kontestan dalam pemilu, tetapi diam-diam memperhatikan siapa figur-figur yang akan kita pilih untuk 5 tahun ke depan mengendalikan jalannya pemerintahan ini, baik dari legislatifnya maupun presiden dan wakil presidennya. Oleh karena itu, kami berpesan kepada seluruh saudara-saudara kami yang aktif di bidang partai politik, di parpol, kami berpesan, kalau mengharapkan mendapat dukungan dari Majelis Tahfidz Al-Quran, berusahalah menjadi orang yang jujur, orang yang amanat, orang yang bertanggung jawab atas tugasnya, tidak hanya bertanggung jawab terhadap rakyat dan pemerintah Republik Indonesia, tapi lebih penting lagi bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu diketahui juga, seluruh warga Majelis Tahfidz Al-Quran di dalam dukung-mendukung tidak akan menerima suap dengan bentuk apapun.
Maka saya pesan kepada para parpol, karena MTA pernah dijual oleh calo-calo politik, mengatasnamakan MTA, minta sesuatu bayaran berapa juta, mungkin berapa M, tapi alhamdulillah dengan pertolongan Allah akhirnya ketahuan juga. Maka ini sudah mendekati pemilihan umum, hati-hati. Siapa saja minta dukungan kepada MTA, kalau akan memberikan sesuatu, jangan harapkan untuk dapat pilihan. Warga MTA akan berusaha memilih calon wakil, baik legislatif maupun pimpinan di negeri ini yang betul-betul jujur. Hati-hati itu pun kadang-kala masih keliru, apalagi tidak hati-hati. Selanjutnya mengenai satuan tugas atau Satgas MTA. Satgas MTA diresmikan pada tanggal 29 September tahun 2002 oleh Profesor Din Samsudin. Waktu itu beliau menjadi Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Pusat. Dan itu di tempat ini juga lahirnya Satgas MTA ketika itu dikukuhkan oleh Sekjen MUI Pusat, juga di tempat ini. Sampai hari ini yang ikut apel dalam Satgas mensukseskan pemilu ini 8.000 Satgas. Mereka mempunyai atribut baret yang beraneka ragam, seragamnya pun tidak satu warna, tetapi satu jiwa, satu tujuan, menunjukkan bahwa bermacam-macam, berbeda-beda, tetapi satu juga, yaitu satu Satgas Majelis Tafsir Al-Quran. Lambang negara kita juga Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, tapi satu juga, satu bangsa Indonesia. Mereka walaupun berbeda baretnya, berbeda pakaiannya, berbeda tali sempritannya, tapi semuanya simbolnya sama. Di atas baretnya yang ditaruh di kepalanya adalah gambar Al-Quran, mempunyai maksud tujuan supaya mempunyai pikiran yang jernih, yang dipimpin dalam pikirannya dalam segala hal, dipimpin menurut petunjuk Al-Quranul Karim. Di atas pundaknya juga gambar Al-Quran, mengandung maksud bahwa Majelis Tafsir Al-Quran, lembaga dakwah, maka mempunyai satgas-satgas juga, mempunyai tugas yang sama, yaitu dalam rangka melaksanakan dakwah di bidangnya, siap memikul tanggung jawab. Ada gambar Al-Quran di pundaknya, siap memikul tanggung jawab, siap menanggung risiko apapun yang terjadi demi tersiarnya Al-Quran dan sunnah Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari, dan siap memikul tanggung jawab di dalam mengamalkan Al-Quran dan sunnah dalam kehidupan sehari-hari. Tugas yang utama dari Satgas ini adalah melaksanakan dakwah di bidang sosial kemanusiaan. Satgas MTA juga terdiri dari pemuda-pemuda MTA, dan di situ ada SAR MTA yang tergabung dalam Satgas MTA. Maka mengikuti semua aktivitas dakwah, termasuk mempersiapkan dirinya. Tadi yang baru kita simak tadi, ada bela diri yang tadi dilatih langsung, latihnya dapat ilmu dari Jepang, dan ada dari kungfu tadi, ada pencak silat, ada bermacam-macam aliran bela diri, tetapi di dalam Satgas itu juga merupakan satu kesatuan, tidak merasa lebih satu dengan yang lain, tapi satu sama lain saling kuat menguatkan, merupakan satu barisan yang sama untuk mendukung dakwah
dan menjaga kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia dari ancaman baik dari dalam maupun dari luar negeri. Tugas utamanya tadi sudah saya katakan di bidang sosial kemanusiaan. Maka dimanapun di negeri ini ada bencana, sejak dimulai 2002 didirikan, ujung 2004 terjadi gempa bumi, tsunami yang besar di Aceh. Saat itu 200 Satgas MTA diberangkatkan dalam misi kemanusiaan ke Aceh. Saat itu diberangkatkan oleh Bapak Hatta Rajasa pada saat itu menjadi Menteri Perhubungan, memberangkatkan mulai bersama saya juga naik kapal lewat Tanjung Priok. Saat itu beliau menguntapkan sampai naik ke atas kapal. Kemudian di samping itu ada yang lewat darat. Saat itu kerjasama kita dengan kepolisian sudah mantap juga sejak awal. Kebetulan pada saat itu lewat di Kapoltabes Jambi, yang saat itu Kapoltabes Jambi komandannya pada saat itu Bapak Bambang Sudarisman, yang pada saat itu Kapolres Solo, kemudian menjadi Kapoltabes di Jambi. Seluruh rombongan dari Majelis Takziah Al-Quran yang bawa misi kemanusiaan ke Aceh, ada 5 bis atau 4 bis dicegat, dimasukkan ke Kapoltabes Jambi. Semua dijamin, ya, diberi makan, kemudian masih diberi dus untuk perjalanan, makan di dalam perjalanan. Saat itu Bapak sekarang Mayor, sekarang Brigadir Jenderal di Mabes sana, Bapak Bambang Sudarisman, itu tidak bisa kita lupakan kerjasama yang baik sejak dahulu sampai sekarang. Oleh karena itu pada saat ini 8.000 Satgas yang apel tujuan utamanya untuk ikut mensukseskan jalannya pemilu yang tanggal 9 April akan digelar, menghendaki supaya jalannya pemilu nanti bisa berjalan dengan adil, jujur, bebas dan rahasia. Jangan ada intimidasi dari pihak manapun. Dan kami dari Satgas akan ikut memantau jalannya pemilu di TPS-TPS, akan ikut menyaksikan perhitungan suara, dan akan mencatat hasil perhitungan itu. Kemudian akan ikut juga melaporkan hasil catatan perolehan suara dari semua partai, akan dikirim ke KPU, dan seterusnya akan sampai ke perhitungan yang terakhir. Sehingga diharapkan jangan hanya kepentingan sesaat untuk pemilu itu, negeri kita atau rakyat kita terjadi permusuhan, perkelahian yang tidak mestinya terjadi. Sehingga walaupun pesta demokrasi, Satgas MTA dan seluruh warga MTA dimanapun juga berada menghendaki tetap aman, tertib, damai, dan jujur, sehingga tidak ada apa-apa. Betul-betul pesta demokrasi itu membuat lega seluruh rakyat Indonesia. Jangan sampai diawali dan diakhiri dengan percekcokan sesama anak bangsa yang akhirnya akan merugikan semua pihak dari kita semua. Begitulah kurang lebih perlunya diadakan apel Satgas pada siang hari ini. Mudah-mudahan dari Bapak Kapolri dan semua jajarannya, dan juga dari TNI dan semua lapisan masyarakat, saya yakin mempunyai kehendak yang sama. Si pemilu yang akan datang bisa berjalan dengan baik, adil, jujur, dan sukses
tidak ada kendala apapun, akhirnya hasil pemilihan umum bisa maksimal, bisa dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia. Kurang lebihnya demikian, dan saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati para pendengar semuanya. Dan ini Bapak Kapolda yang mewakili Kapolri, suara ini didengar oleh seluruh Indonesia melalui radio MTA FM maupun radio Persada FM yang dipancarkan lewat satelit, didengar di seluruh Indonesia pada siang hari ini sampai di luar negeri. Semua warga MTA, semua yang mengikuti, baik yang ada di dalam maupun di luar negeri, mengikuti acara pada siang hari ini. Mudah-mudahan seluruhnya ikut mendengarkannya, yang di luar maupun di dalam negeri, bahwa semuanya warga MTA ikut mensukseskan jalannya pemilihan umum yang akan datang supaya berjalan dengan baik. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Gubernur Jawa Tengah akan disampaikan oleh Kepala Badan Koordinasi Wilayah 2 Kedu Surakarta, Bapak Dr. Andes Butiyanto Eko Purwono, MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin karena Bapak Gubernur Jawa Tengah pada hari ini tidak bisa bersama-sama panjenengan semua karena ada tugas di Kendal. Saya bacakan sambutan Gubernur Jawa Tengah pada pengajian umum dan apel Satgas Majelis Tafsir Al-Quran MTA dalam rangka mensukseskan pemilu 2014 di Surakarta 9 Februari 2014. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kapolri Jenderal Polisi Sutarman yang dalam hal ini diwakili oleh Kapolda Jawa Tengah. Yang terhormat Bapak Pimpinan Majelis Tafsir Al-Quran Bapak Ahmad Sukino. Yang terhormat Bapak Amidan, Ketua MUI Pusat selaku pembicara, rekan-rekan birokrasi pemerintah daerah, hadirin, jamaah MTA dan peserta apel Satgas yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih diberi nikmat iman dan nikmat sehat, sehingga dapat bersama-sama hadir bersilaturahmi untuk mengikuti pengajian umum dan sekaligus apel Satgas Majelis Tafsir Al-Quran dalam rangka mensukseskan pemilu 2014. Dua kegiatan dalam satu acara ini sangat baik. Selain memantapkan kadar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga sekaligus memperkuat kebersamaan kita semua dalam menjaga iklim kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang kondusif di Jawa Tengah. Seperti yang ditunjukkan oleh rekan-rekan Satgas MTA yang gagah berani dan penuh semangat, bertekad ikut mensukseskan pemilu 2014 nanti. Ini spirit kebangsaan yang luar biasa di tengah kehidupan masyarakat kita yang semakin mengabaikan semangat kebersamaan dan lebih mengedepankan ego sektoral. Karena itu, saya sampaikan terima kasih atas inisiatif dan partisipasi keluarga besar MTA yang telah secara swadaya membentuk Satgas yang memberi daya guna positif bagi terciptanya dan terpeliharanya keamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat di Jawa Tengah.
termasuk dalam menghadapi kegiatan pemilu di tahun 2014 ini. Kesiapsiagaan seperti inilah yang terus disondingkan dan ditularkan kepada seluruh komponen masyarakat yang lain, sehingga tahapan-tahapan pelaksanaan pemilu nanti bisa dilalui dengan aman, lancar, dan sukses. Ini perlu dipahami bersama, karena meskipun secara umum pada setiap kita menyelenggarakan pemilu, apakah itu pemilu legislatif, pemilihan presiden maupun pilkada, bisa berjalan baik, tetapi potensi terjadinya konflik horizontal maupun vertikal selalu tetap masih ada. Kalau kita bicara pada kegiatan kampanye pra pemungutan suara, belum lagi nanti pas pemungutan suara dan penghitungan suara hingga penetapan. Potensi-potensi terjadinya aksi-aksi anarkis harus tetap kita waspadai. Maka tidak ada salahnya apabila kewaspadaan terus dijaga dan terus ditingkatkan. Untuk itu, sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada rekan-rekan dari kepolisian dan TNI yang telah membentuk Satgas untuk menjaga kelancaran dan ketertiban pada setiap tahapan kegiatan pemilu, yang kemudian juga di-backup oleh kekuatan-kekuatan lain dari komponen masyarakat, termasuk dari jamaah MTA. Saya harapkan nanti Satgas MTA dapat ikut serta menjaga keamanan, ketertiban pada saat ada kampanye, ketika pencoblosan dan penghitungan di TPS, serta penetapan hasil suara di KPU. Kalau semakin banyak unsur yang terlibat dalam pengamanan pemilu, insya Allah potensi terjadinya konflik dapat dicegah. Harapannya tentu pemilu di tahun 2014 ini dapat zero accident and conflict. Maka pada kondisi demikian, kita menjadi optimis menatap ke depan, menghadapi perhelatan pemilu nanti. Baik sukses dalam penyelenggaraan yang aman dan lancar, maupun sukses menghasilkan para wakil rakyat maupun presiden dan wakil presiden kita untuk 5 tahun mendatang, yang benar-benar mampu membawa Indonesia menjadi bangsa yang lebih maju, berdaulat, mandiri, bermartabat, dan sejahtera. Budaya yang yen ono rembuk dirembuk, gotong royong dan saling tolong menolong dalam menyelesaikan setiap tantangan dan hambatan. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Selamat melaksanakan tugas. Sekian dan terima kasih atas kebersamaan kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Jawa Tengah Haji Ganjar Pranowo SH ditandatangani. Demikian sudah kami bacakan sambutan Bapak Gubernur. Mohon maaf apabila dalam pelaksanaan pembacaan ini ada yang kurang berkenan maupun salah-salah. Sekian. Pembacaan pernyataan sikap Satuan Tugas Majelis Tafsir Al-Quran. Mohon berkenan Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang diwakili oleh Kapolda Jawa Tengah Bapak Inspektur Jenderal Polisi Dr. Andes Dwi Priyatno menempatkan diri di podium. Siap! Lapor, membaca pernyataan sikap Satgas MTA. Siap. Laksanakan. Laksanakan. Pernyataan sikap Satgas Majelis Tafsir Al-Quran. 1.
kami Satgas MTA adalah pemuda-pemuda generasi penerus bangsa siap menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. 2. Kami Satgas MTA adalah generasi muda bangsa siap mengawal dakwah Islamiyah. 3. Kami Satgas MTA siap dan aktif untuk kegiatan kemanusiaan. 4. Kami Satgas MTA siap menyukseskan jalannya pemilihan umum legislatif, pemilihan presiden dan wakil presiden 2014. Surakarta, 9 Februari 2014, atas nama Satgas MTA, DRS Heru Prayitno MOR, Komandan Satgas. Pembacaan pernyataan sikap Satgas MTA telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Sambutan dan pembekalan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Dr. Andes Sutarman disampaikan Kapolda Jawa Tengah Bapak Inspektur Jenderal Polisi Dr. Andes Dwi Priyatno. Pasukan diserahkan. Istirahatkan. Istirahadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Gubernur Jawa Tengah atau yang mewakili, Pangdam 4 Diponegoro atau yang mewakili, para pejabat pimpinan daerah, pimpinan pusat Majelis Tafsir Al-Quran Al-Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukinah yang saya hormati, saya banggakan, para pengurus Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran yang saya hormati, sahabat saya Bapak Insinyur Catur Edi sebagai Pantresi Polri di Parlemen, yang saya hormati Ketua MUI Pusat Bapak Dr. Andes Haji Hamidan, dan para peserta apel Satgas MTA yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama saya memohon maaf karena Bapak Kapolri tidak bisa hadir di tengah-tengah Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, dikarenakan ada melaksanakan tugas negara mendampingi Bapak Presiden Republik Indonesia. Dan pada kesempatan ini tentunya kita memanjatkan puji syukur karena atas nikmat Allah kita diberikan kesehatan, kekuatan lahir dan batin sehingga kita bisa hadir di sini. Kita berada di negeri tercinta ini, negara Republik Indonesia yang tadi telah didengungkan atau dibacakan, diucapkan oleh Satgas MTA bahwa Satgas MTA juga selalu menjaga persatuan kesatuan negara Republik Indonesia. Kalau boleh saya katakan, baik Polri, TNI, pejabat, pemerintah daerah maupun pusat, elemen masyarakat, untuk NKRI, saya katakan harga mati, atau saya katakan kembang mawar, kembang melati, tidak boleh ditawar, harga mati. Hadirin peserta apel Satgas MTA dan pengajian umum yang saya hormati dan saya banggakan, bahwa dalam waktu dekat ini bangsa Indonesia akan menghadapi suatu masa atau kondisi yang sangat memerlukan peran serta seluruh lapisan masyarakat, yaitu penyelenggaraan pesta demokrasi pemilu 2014, baik pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden. Kalau kita hitung dari sekarang kurang lebih tinggal 60 hari atau 2 bulan.
Momentum pemilu 2014 ini mempersyaratkan kondisi yang kondusif, yaitu suatu kondisi yang memungkinkan terselenggaranya pesta demokrasi dimaksud. Kondisi yang kondusif tidak bisa datang begitu saja dari langit, namun harus dikelola secara profesional, serta adanya peran aktif masyarakat untuk mewujudkan suatu kondisi yang diharapkan, yaitu aman, tentram, dan tertib dalam masyarakat, seperti yang dibentuk oleh MTA, yaitu adanya Satgas, dan pada hari ini mendeklarasikan bahwa siap untuk mensukseskan pemilu 2014. Tepuk tangan untuk MTA. Salah satu komponen bangsa yang nampak di hadapan saudara sekalian ada tugas Satgas MTA yang pada hari ini telah menunjukkan kesiapannya untuk membantu tugas Polri yang pada intinya agar penyelenggaraan pemilu 2014 berjalan sesuai dengan harapan, yaitu terwujudnya situasi Kamtibmas yang mantap dan dinamis, yang pada akhirnya tentunya kita dapat memilih anggota-anggota DPR, DPRD, baik di provinsi maupun kabupaten, dan juga pemimpin nasional, sehingga perjalanan pemerintahan Republik Indonesia tentunya diharapkan akan dapat mewujudkan suatu negara yang adil dan makmur. Adapun kegiatan ini bertujuan mengoptimalkan tugas dan fungsi Satgas Pemuda MTA. Tujuan ini sangat tepat dan relevan dengan situasi saat ini dalam rangka kesiapan menyambut pemilu 2014 agar terlaksana dengan aman, tertib, lancar, serta terhindar dari segala ancaman dan gangguan. Sampai saat ini untuk jumlah kepolisian negara Republik Indonesia di Jawa Tengah kurang lebih 35.000, sehingga yang bisa kita kerahkan pasukan adalah 2/3 kekuatan untuk mendukung suksesnya pemilu. Tidak hanya Polri atau Linmas yang ditugaskan di TPS-TPS, tapi juga elemen-elemen masyarakat juga ikut berperan aktif di dalam melaksanakan tugas-tugas mensukseskan pemilu 2014. Para hadirin peserta apel Satgas MTA yang saya hormati, semakin berat dan kompleksnya tantangan tugas Polri ke depan dalam memberikan perlindungan, pengayuman, pelayanan, dan penegakan hukum kepada masyarakat, membutuhkan peran aktif dari masyarakat itu sendiri guna mengantisipasi setiap kejadian yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban, serta kerawanan-kerawanan yang menghambat tugas Polri dalam rangka menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif. Alhamdulillah, tahun 2013 ini jumlah kejahatan khususnya di Jawa Tengah dapat kita tekan sampai 12%, dan pengungkapan kasus juga bisa kita tingkatkan sampai 63%. Ini tentunya bantuan juga daripada elemen-elemen masyarakat di dalam melaksanakan tugas-tugas Polri. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Amandemen 2 khususnya pasal 30, bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha keamanan negara, bela negara. Hal ini mengandung makna bahwa masyarakat wajib turut serta dalam menjaga dan memelihara keamanan berdasarkan pada sistem keamanan swakarsa sesuai yang tersurat dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Secara jelas menyebutkan tugas pokok Polri meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayuman, dan pelayanan masyarakat. Dalam mengemban tugas tersebut, Polri dibantu oleh bentuk-bentuk pengamanan swakarsa seperti Satgas. Penyelenggaraan sistem keamanan lingkungan sebagai salah satu bentuk pengamanan swakarsa merupakan wujud peran serta masyarakat selain untuk menangkal dan menanggulangi setiap gangguan Kamtibmas dalam rangka menciptakan situasi yang aman di lingkungannya, juga sebagai wahana silaturahim antara anggota masyarakat serta memberikan pertolongan dan pemeliharaan keselamatan dari segala macam bahaya. Seperti tadi disampaikan oleh pimpinan pusat MTA bahwa Satgas MTA sangat aktif dikaitan dengan tugas-tugas sosial kemanusiaan, khususnya dalam menghadapi bencana alam yang sedang kita hadapi bersama. Sudah sejak lama masyarakat mendambakan agar polisi benar-benar tampil sebagai mitra dan pengayom yang senantiasa berada di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat ingin melihat polisi yang profesional dan dedikatif, yang selalu dekat dengan masyarakat, membantu masyarakat dalam mengatasi berbagai masalah
yang berkaitan dengan Kaptimas dan penegakan hukum. Para hadirin peserta pengajian umum dan apel Satgas MTA yang saya hormati, dari pengalaman pemilu 2009, maka dapat kita ketahui bahwa potensi kerawanan yang perlu mendapat perhatian kita dengan seksama antara lain pengerahan massa atau kampanye, kesemrawutan lalu lintas, bentrok massa antar pendukung simpatisan, provokasi, sabotase, intimidasi, pengancaman, pengrusakan sarana prasarana, money politik, penggelembungan suara, kecurangan dalam penghitungan suara, serta menolak hasil pemilu, demo unjuk rasa, dan penjarahan. Ini harus kita antisipasi sedini mungkin. Semua gangguan itu apabila tidak diantisipasi dengan sungguh-sungguh, maka akan berdampak pada aspek kehidupan sosial, usaha, serta mencederai nilai-nilai demokrasi yang telah kita bangun selama ini. Tentunya, di samping memerlukan keseriusan kita dalam kesiapan pengamanan, juga diperlukan pengertian dan kesadaran berbagai pihak, khususnya warga masyarakat dan partai politik peserta pemilu, untuk betul-betul mengembangkan kampanye damai dan simpatik sehingga dapat mencegah terjadinya konflik yang dapat merugikan kita semua. Kita harus memahami bahwa pemilu merupakan proses politik yang tujuan akhirnya untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bangsa dan negara. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya menghimbau dan mengajak kepada para pimpinan organisasi kemasyarakatan, yayasan yang mengelola Satgas, dan semua pihak yang terkait untuk mensukseskan pemilu tahun 2014 dengan membangun suasana yang penuh kedamaian, senantiasa mengedepankan dan mengembangkan sikap saling menghargai dan saling menghormati, serta berupaya menghindari terjadinya konflik yang akan meresahkan masyarakat yang pada akhirnya dapat mengganggu penyelenggaraan pemilu 2014. Hadirin peserta apel Satgas Majelis Tafsir Al-Quran yang saya hormati dan saya banggakan, demikian pembekalan saya pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuknya pada kita sekalian dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasukan diserahkan. Istirahat di